semuanya. Semoga kalian baik-baik aja ya. Kalian harus pintar-pintar jaga kesehatan karena sekarang kan pandemi ini sudah marah ya. Apalagi Omikron sudah menyebar. Jadi kalian harus pintar-pintar jaga kesehatan biar kalian tetap bisa nonton konten-konten Semaris TV, mulai dari talk show, podcast, dan apapun yang ada di sana. Apalagi kemarin kan baru upload Semaris Voice itu baru upload lagunya Taylor Swift. Kalian wajib nonton, oke? Gak usah berlama-lama. Di sini saya Adinda sebagai host akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan dalam acara talk show Semaris bersama Zetron dengan tema Sastra Santri dan Ngaji Ekofinisme terhadap novel Lahdako. Kali ini kita kedatangan tamu yang super duper wah banget. Beliau itu penulis novel berjudul Lahdako. Jadi ini saya sudah punya novelnya. Terus beliau adalah peserta terpilih Emerging Writer of Ubud Writer and Readers Festival 2019. Dan yang paling keren lagi, beliau adalah alumni TMI Putri Al-Amin Penduran Sumeneb Madura. Jadi beliau ini sama kayak kita. Beliau adalah santri dan paling gilanya lagi beliau adalah alumni Fakultas Hukum UNER. Ini yang paling keren sih. Beliau itu kuliah di hukum, tapi beliau juga nulis. Beliau adalah Mbak Nurlah Ahmad. Jadi di sini kita akan diceritakan apa itu nanti ekofinisme dan beliau akan menceritakan gimana sih beliau itu perjalanannya. Beliau menulis sampai jadi sehebat ini. Gimana nih Mbak? Bagaimana sejarah perjuangan Mbak di menulis, di bidang penulisan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya cerita tentang kepenulisan saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Mas Ibnu karena beliau tuh suka nodong. Jadi kemarin ceritanya itu ditodong, harus mau nggak mau sekarang harus ada di sini. Jadi saya karena menghormati beliau, akhirnya saya mengabulkan permintaan Mas Ibnu. Terkait sejarah penulisan saya, itu tidak ubahnya menceritakan sejarah kehidupan saya juga. Karena saya waktu itu ceritanya menulis itu saat saya masuk pesantren. Saya masuk pesantren lulus SMP. Saya SMP di SMP 1 Kalisat. Dan sebagaimana teman-teman yang lain, ada yang SMP 1 Kalisat? Saya dulu SMP masuk SMP Kalisat, dan saat mau lulus itu lazimnya teman-teman seangkatan saya itu pasti menginginkan sekolah SMA di kota. Nah, karena saya mengakui kemampuan saya tidak seberapa, akhirnya saya membidik SMA 2 Jember. Mau gak mau saya harus sekolah di SMA 2 Jember dan kuliahnya harus di luar kota. Itu keinginan saya waktu itu. Tetapi setelah UN, setelah UNAS itu, orang tua dan kakak saya menyodorkan brosur, saya harus merantau ke Madura. Saya harus masuk di pesantren Al-Amin. Saya gak mau karena buat saya itu tidak ada kamus masuk pesantren. Saya tidak ada keinginan sama sekali menjadi santri. Maunya saya harus SMA di luar. Itu yang keinginan saya waktu itu. Berdebat tetapi tidak berujung, dan pilihannya dua, menyantri atau terpaksa tidak meneruskan sekolah. Nah, karena hanya ada dua pilihan, mau gak mau saya milih yang masuk pesantren meskipun sangat terpaksa. Setelah masuk ke Al-Amin dengan sistem yang hafalan yang sangat banyak, saya itu tidak kuat di pelajaran. Oke lah, yang mata pelajaran umum saya masih bisa bertahan. Tetapi ketika yang berbau bahasa Arab dan itu hafalan, saya sering berdiri di kelas, sering diusir dari kelas, dan sering tidur juga di kelas. Itu karena berat dari kepala itu model hafalan. Saya susah menghafal, dan ketika saya menghafal cepat hilang. Susah juga. Akhirnya kakak saya tuh bilang begini, saya waktu SMP kan
ikut semacam ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah remaja. Jadi kakak saya bilang, kamu kalau pengen betah di pesantren harus ikut banyak kegiatan. Salah satunya ya harus tentang tulis menulis karena sudah digeluti sama saya sejak SMP. Akhirnya saya milihlah waktu itu Filia, nama ekstrakurikulernya Forum Lingkar Ilmiah Al-Amin. Nah, pas waktu hari pertama kumpul, saya itu salah masuk ekstrakurikuler, saya malah masuk ke SSA, Sanggar Sastra Al-Amin. Kok yang dibahas sastra, kok yang dibahas novel? Saya itu bukan penyuka novel, bukan. Waktu SMP itu teman saya yang baca kisahnya, baca novelnya Harry Potter itu sama saya diejek, ngapain baca cerita sihir-sihir gak masuk di akal kayak gitu. Saya bukan karakter yang suka baca cerita-cerita, yang saya suka tuh non-fiksi. Nah, kok saya salah masuk ekstrakurikuler, mau gak mau, namanya saya sudah terdaftar. Akhirnya saya coba belajar membaca dulu, membaca karyanya. Waktu itu di pesantren masih banyak seperti ini ya, Habibur Rahman, terus Asma Nadia, Pipit Senja. Nah, kok suatu waktu saya bertemu dengan majalah Horizon. Perbedaan tulisan antara Habibur Rahman dengan tulisan di majalah Horizon ini berbeda kan ya. Saya langsung loh, kok lebih enak yang di ini ya, yang di majalah Horizon. Terus saya baca koran, kan kalau di pesantren itu kan ada koran yang ditempel untuk dibaca semua ya. Nah, saya itu di sana itu hanya ada koran Jawa Pos, dan cerpen Jawa Pos itu kan tayang tiap hari Minggu. Saya kok merasa enak ketika membaca karya yang di Jawa Pos dibandingkan dengan karya-karya seperti karya Habibur Rahman atau Pipit Senja seperti itu. Nah, waktu itu saya belajar, benar-benar belajar dari nol tentang tulis menulis. Puncaknya ketika saya menjelang lulus, Kiai itu, almarhum Kiai Idris itu bertanya saat kumpul seperti ini ke teman seangkatan itu ditanya, siapa tulisannya di sini yang masuk ke Radar Madura? Radar Madura itu seperti Radar Jember sekarang, dan di Radar Madura itu tiap hari itu selalu ada tulisan alumni Al-Amin atau enggak santri Al-Amin yang mengisi rubrik. Jadi kita tuh memang berlomba-lomba untuk mengisi di rubrik itu, di rubrik opini di Radar Madura. Nah, saya yang mulai dari nol itu tidak goal sampai mengulang tulisan saya mau dimuat. Nah, tapi waktu ditanya kayak itu akhirnya semangat saya itu muncul begitulah. Tulisan saya harus masuk di Radar Madura biar dibaca Kiai. Itu keinginan saya, biar dibaca Kiai pengasuh. Karena tidak kunjung dimuat, akhirnya waktu mau lulus wisuda, teman-teman itu kan buat buku angkatan, terserah itu kumpulan cerpen atau apa, dan itu mau di launching saat wisuda. Karena saya menyadari tulisan saya tidak dimuat di Radar Madura, saya mencoba buat buku itu dengan peruntukan itu, kan kalau novel ada peruntukannya itu sebelum menjelang isi. Nah, saya itu peruntukan untuk Kiai, untuk Al-Kiai Idris. Tetapi beberapa hari sebelum saya wisuda, Kiai itu wafat. Akhirnya saya down, saya berpikir untuk apa saya menulis lagi, lalu tujuannya saya biar Kiai baca kok. Setelah itu saya baru pengabdian 1 tahun, dan waktu pengabdian ini tulisan saya baru goal di Radar Madura. Itu 2 kali, masih berupa opini bukan cerpen. Setelah itu saya kuliah di Fakultas Hukum. Saya tidak konsentrasi untuk menulis, memang saya menulis hanya untuk senang-senang saja. Nah, karena kesibukan itu saya jadi hanya menulis cerpen yang dikirim ke media hanya sebatas senang-senang. Untuk mencukupi bahan bacaan, saya ke perpustakaan. Jadi saya membalas dendam bacaan itu saat kuliah. Saya membaca karyanya Pram, terus membaca Amba dan lain-lain. Itu waktu zaman kuliah. Nah, pas waktu puncaknya itu ketika saya lulus itu, ketika saya lulus kuliah, baru saya berpikir lebih baik memfokuskan untuk menulis. Seperti itu ceritanya, latar belakang saya kenapa saya menekuni dunia tulis menulis. Jadi aslinya itu ini nggak sengaja ya, pas dialami itu jadi. Iya, benar, nggak sengaja. Tapi apakah ilmu di pesantren dengan ilmu yang Mbak dapatkan di kuliah hukum itu apakah dijadikan bahan atau gagasan keputusan Mbak? Ya, mau nggak mau, apa yang saya alami dan apa yang saya terima di kehidupan itu pasti menginspirasi tulisan kita. Katakanlah ketika saya di tahun 2018, ketika saya lulus kuliah,
itu saya kan selama kuliah kan menjadi aktivis nih, menjadi aktivis hukum gitulah ya. Saya tiap Sabtu itu kan ke penjara menemui tersangka, menemui terpidana. Kan tiap hari itu kan pasti ada tersangka masuk ke penjara. Setelah proses dari Polsek, Polres selesai, mereka langsung didekam di penjara menunggu persidangan. Nah, tiap Sabtu itu saya ke sana melakukan penyuluhan. Bapak ini siapa namanya, kasusnya apa, dan sekiranya Bapak itu mau kami dampingi, ya saya dampingi. Berarti saya tidak cukup memperoleh informasi dari Bapak ini saja. Saya harus ke rumahnya, saya harus kalau ada korban, saya harus ke keluarga korban, saya juga harus ke Polres untuk mengumpulkan informasi. Dan saya juga di lain hari Sabtu harus ke pengadilan untuk mendampingi Bapak ini ketika sidang. Nah, suatu ketika saya tuh kan namanya juga kuliah kan pasti dikasih teori ya sama dosen, teori hukum. Bila barang siapa dia melanggar barang siapa dia menghilangkan nyawa orang lain maka dia ancam hukuman dengan pidana kurungan sekian tahun. Nah, itu teori, itu bunyi pasal. Tetapi ketika saya turun di masyarakat menjadi aktivis, itu tidak ada gunanya teori. Kenapa? Karena hukum kita itu sangat bobrok. Katakanlah begini, yang saya alami itu begini ya. Ketika saya kuliah, paling saya hanya membaca di koran berita KPK menangkap kepala daerah kasus korupsi, sudah. Terus atau kepala daerah mana, atau kasus korupsi bansos dan lain-lain. Tetapi ketika saya menjadi aktivis, ketika saya mengalami sendiri, itu yang membuat saya agak kok gini antara teori dan fakta. Katakanlah begini, saya ada yang kami dampingi sama teman-teman, itu kasus narkoba. Dia seorang pengedar. Ketika seorang pengedar berarti hukumannya kan lebih besar daripada seorang pemakai narkoba. Nah, bagaimana seorang pengedar ini hukumannya sama dengan seorang pemakai? Ternyata dia itu mengubah pasal yang seharusnya dikenakan pengedar diubah menjadi pasal pemakai. Caranya gimana? Disuaplah melalui jaksa. Jadi jaksa ini kalau misalnya kita selama ini pusatnya di hakim, ternyata melalui jaksa karena jaksa yang menuntut si terdakwa. Jadi jaksa itu tidak mungkin hakim tidak akan memvonis seorang terdakwa di luar tuntutan dari jaksa. Jadi jaksa kalau sudah tuntutannya dia pemakai, si hakim tidak akan memvonis dia sebagai pengedar. Jadi permainannya itu ada di jaksa. Dan jaksa itu di luar kasus itu, maksudnya di luar orang yang ini pernah meminta menemui seorang ibu yang anaknya masuk pendekam ke penjara itu sambil nangis-nangis di pengadilan, minta uang sebesar 200 juta. Untuk apa? Agar anaknya diperingan hukumnya. Nah, ibu ini kan bingung kan ya. Kami sebagai sesama aktivis itu mengatakan ini sebenarnya terserah ibu mau mengikuti permintaan si jaksa atau bagaimana. Tetapi saran dari kami adalah sebaiknya anak dibiarkan saja sudah di penjara. Toh tidak akan dihukum seumur hidup. Karena kenapa? Si ibu itu bilang begini, jangankan uang 200 juta, seandainya rumah yang saya tempati itu dijual, harganya tidak akan sampai di 200 juta. Itu pun kalau anaknya langsung bebas. Setelah bebas mau tinggal di mana? Akhirnya ibu itu tidak mengikuti permintaan jaksa dan anaknya tetap di penjara. Nah, ketika tahun 2018 itu ketika saya mau lulus, dengan segenap permasalahan ini saya duduk itu di depan penjara, saya berpikir begini, antara teori dan fakta kenapa sedemikian tidak sama. Akhirnya saya menyadarkan tembok yang akan saya hadapi ketika saya menjadi praktis ini hukum ya, itu terlalu kokoh untuk saya hajar gitu, untuk saya tumbangkan, untuk saya robohkan, karena saya tidak mempunyai kekuasaan sebagaimana orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Akhirnya saya memilih menulis untuk menyuarakan apa-apa yang ada di masyarakat. Jadi saya yang sebelumnya tidak ingin fokus menulis, tetapi ketika saya mendapati fakta seperti itu, akhirnya saya memilih menulis sebagai jalur kreasi, sebagai bersuaranya saya melalui tulisan. Berarti Anda memilih jalan karya sastra ini untuk sarana untuk bersuara atas apa yang Mbak itu hadapi ketika menjadi aktivis itu. Apakah ini juga menjadi alasan dasar yang kuat Anda bersuara tentang ekofeminisme? Berbicara ekofeminisme, sebenarnya ini begini, itu ekofeminisme itu kan istilahnya adalah gabungan antara ekologi dan feminisme.
feminisme. Ekologi itu kan berbau lingkungan, feminisme tentang perempuan. Nah, seperti yang Mas Ibnu tadi jelaskan, antara lingkungan dan perempuan itu kan memiliki persamaan. Sekarang di Jember katakanlah begini, gumuk sudah dikeruk atau ditambang di Pencong, Paseban sudah dimulai di ini tambangnya, di Silo dan di mana-mana sawah juga diincar menjadi wisata. Nah, itu kan tidak ubahnya perempuan yang sering mengalami penindasan. Dia seorang perempuan yang sering mengalami ketimpangan nasib. Nah, saya sebenarnya bukan sengaja ingin mengusung ekofeminisme. Istilah itu saya baru saya usung ketika saya menyadari bahwa ternyata yang saya bawa ini ekofeminisme. Jadi ketika saya menulis novel ataupun cerpen itu itu kadang berasal dari ini di lingkungan sekitar saya, atau berasal dari pengamatan saya, atau berasal dari cerita teman saya ketika dia mengalami KDRT di dalam rumah tangga. Oh, itu ternyata permasalahan ketika dialami oleh perempuan ini loh. Dan saya mencoba mengambil sisi yang sebaiknya ditulis, dan itu yang saya lakukan di ekofeminisme. Lalu selain tadi kan sudah cerita tentang kiai, karena untuk dasar kepenulisan kan, siapa lagi tokoh yang mempengaruhi Mbak dalam menulis? AS Laksana. Jadi kan itu saya waktu di pondok itu kan sarana bacaan itu kan koran Jawa Pos. Nah, AS Laksana ini tiap minggu pasti tulisannya ada di Jawa Pos. Jadi sudah ada kerjasama antara Jawa Pos dengan AS Laksana untuk mengisi rubrik ruang putih. Nah, ketika itu mau gak mau kok setiap minggu saya baca tulisannya AS Laksana, itu yang mempengaruhi saya untuk menulis. Jadi salah satu tokohnya AS Laksana. Tapi untuk mendalami ekofeminisme lagi, mungkin teman-teman di sini juga tidak begitu paham tentang ekofeminisme. Sebenarnya apa sih sebenarnya ekofeminisme menurut Mbak sendiri? Menurut saya ekofeminisme itu seperti yang tadi ya, itu tidak ubahnya perempuan yang ketika dia tidak memiliki kekuatan untuk bersuara karena kalah oleh keadaan. Katakanlah begini, soal gumu, saya paling ini kalau di novel Lahbako itu memang saya agak jarang membicarakan gumu ya, tetapi kalau di cerpen-cerpen saya itu saya membicarakan gumu. Gumu sekarang di Jember itu kan dikeruk habis-habisan, tanahnya diambil untuk pembangunan dan tempatnya pun dibuat apa kayak gitu ya. Nah, itu yang saya ambil berdasarkan apa yang saya alami di rumah. Jadi ketika gumu itu dikeruk, saya tuh bilang ke ibu saya, gumu itu jangan sampai dijual, karena sistemnya gumu itu kan bukan punya satu orang. Di Jember itu gumu sistemnya dimiliki 1, 2 atau 3 lebih. Nah, kebetulan bapak saya, almarhum bapak saya itu meninggalkan 1/4 gumu di belakang rumah. Saya katakan pada ibu, gumu di belakang rumah jangan sampai dijual. Kenapa? Kalau sampai dijual, pohon-pohon yang di gumu itu kan pasti ditebang. Kalau sudah ditebang, angin pasti langsung menerjang rumah. Sedangkan selama ini yang melindungi angin, yang melindungi rumah kami dari angin itu pohon-pohon di gumu. Nah, yang keluarganya saya sudah sepakat untuk tidak menjual, tetapi yang lainnya kan dijual. Ketika orang tua ibu saya tidak ingin menjualnya, lingkungan keluarga besar itu semacam menjadi ini, semacam menjadi provokator. Uangnya lo besar. Pasti yang menjadi iming-iming itu uang yang bernilai besar dibandingkan nilai manfaat keberadaan gumu itu sendiri. Itu yang soal gumu, belum lagi sawah. Nah, sebenarnya novel yang ingin dibicarakan sawah itu adalah sawah milik ibu saya yang diceritakan, tetapi saya settingnya mengambil beda. Setting di Lahbako saya ambil di tempat KKN di Sucopangepok di Dusun Tenar. Tetapi untuk menyamarkan ini ya kisahnya, padahal aslinya bukan di situ, akhirnya saya mengambil setting yang berbeda. Sawah yang dipunyai ibu saya itu tengah diincar. Kenapa? Karena di tempat itu sekarang lagi ingin dijadikan wisata alam. Ketika ada wisata alam, otomatis sawah yang letaknya strategis itu akan diincar dan dihargai mahal. Saya tidak setuju untuk menjualnya. Kenapa? Katakanlah dapat 1 miliar, untuk menghabiskan 1 miliar 1 hari bisa. Tetapi perjuangan kakek nenek moyang saya untuk memperoleh sawah itu kan nggak cuma 1 hari 2 hari. Jadi yang saya pegang itu nilai historis tidak timbang dengan uang.
minggu saya juga diskusi talk show juga dengan Mbak Mona Masari dan teman-teman Kak Ali dengan Pak Yuswanto juga, itu membicarakan ekofeminisme, dan saya juga mengatakan hal serupa. Nilai historis tidak akan seimbang dengan uang yang akan diperoleh. Nah, ketika membicarakan, saya langsung menyambung ke Labako ya. Labako ini kan 3 tema yang saya usung. Tema ekofeminisme, dan posisinya ekofeminisme itu sosok ibu, dan saya menceritakan sebenarnya sosok ibu saya yang tidak memiliki kekuatan ketika keluarga besar itu menggerogoti, kamu harus jual. Ibaratnya tuh rezeki itu hanya melalui menjual gumuk, hanya melalui menjual sawah. Termasuk saya juga, saya yang anggapannya di luar lingkaran orang tua gitu ya. Saya juga dipanggil, dianggaplah dirapatkan di sidang untuk membujuk ibu saya agar mau menjual sawah atau gumuk. Saya berprinsip tidak ingin seperti itu. Nah, ketika saya mengalami sendiri ternyata perempuan itu tidak memiliki kekuatan dan harus dipaksa menjualnya, akhirnya saya lampiaskanlah ke Labako. Novel ini saya tulis tahun 2017 saat saya masih kuliah, dan saat itu lahan sawah masih belum dijadikan tempat lahan wisata, tetapi saya sudah memiliki feeling kayaknya bakal ada wisata di sini karena sudah ada investor, mulai ada isunya, sudah ada mulai investor. Jadi saya harus menuliskannya. Jadi pertamanya saya munculkan tentang sawah, tentang ekofeminisme di novel ini. Baru setelah itu saya 2018 saya perbaiki lagi. Itu kan saya novel ini ditolak 10 penerbit. Baru saat diterbitkan setelah saya ke Ubud, saya kan terpilih nih tahun 2019. Jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 novel ini ditolak 10 penerbit. Ketika saya di Ubud, saya sudah pasrah, saya sudah putus asa akan nasib novel ini. Kok malah editor itu yang mendatangi saya dan meminta naskah. Loh, kok bisa? Padahal novel ini nggak diterima 10 penerbit mayor, 10 penerbit besar, kok malah Mbak Grace ini mendatangi saya dan minta naskah. Ternyata saya berpikir begini, kalau memang sudah sebuah tulisan itu memiliki jodohnya masing-masing, dia mau diterbitkan lewat apa, pasti memiliki cara untuk dilempar ke publik. Nah, ketika selain yang ekofeminisme, saya kan juga mencetakkan hukum karena saya basicnya mahasiswa hukum, sekaligus juga sebagai sarana saya untuk mengkritisi apa yang saya alami di Fakultas Hukum. Tokohnya di sini adalah Aram. Aram itu seorang pengacara yang yang bobrok begitulah. Nah, ketika masih menjadi mahasiswa, saya representasi Aram ini ketika saya mengamati teman-teman saat menjadi mahasiswa. Bukan apa-apa ya, saya tidak bermaksud menjelekkan, tapi ketika saya mengamati teman-teman di Fakultas Hukum, dan ketika dia tersokor kepintarannya, jadi ada sikap arogansinya seperti itu. Nah, saya tampakkan di novel ini, di tokoh Aram ini, ketika dia tidak bisa memahami perasaan ibunya. Jadi ibunya itu, Aram ini kan pulang nih ke Tenak. Nah, dia tuh tidak bisa memahami perasaan ibunya yang ingin mempertahankan sawahnya. Si anak ingin sawahnya dijual. Nah, ini yang menyebabkan konflik di novel ini. Selain itu saya juga menceritakan tentang tembakau. Kenapa? Karena bapak saya juga petani tembakau. Karena ditulis tahun 2017, waktu itu Gunung Raung meletus sekitar tahun 2015-an kalau nggak salah ya. Abunya kan sampai ini ke Jember. Ketika itu saya ingat bapak saya itu menanam tembakau untuk terakhir kalinya ya. Itu tembakau itu warna hitam semua, banyak debunya. Jadi sama kami itu sampai memakai kuas tembakau yang baru dipetik sebelum dia disajiin itu ya, itu dikuas dulu biar kenapa? Biar abunya turun, dan itu menyebabkan petani rugi. Itu ada istilah begini, kalau petani tembakau itu ya menanam sekarang rugi sekali, masih bisa menanam 1000 tahun lagi. Kenapa? Karena tembakau bagi masyarakat Jember itu menjadi urat nadi. Dia mau untung, mau buntung, tetap nanam. Tapi kalau sudah sekali untung, dia bisa naik haji. Tapi kalau sudah buntung, itu tidak bunuh diri pun sudah beruntung ya, sudah bagus. Karena yang banyak itu di sekitar lingkungan saya dan di mana-mana, kalau sudah menanam
menanam tembakau dengan modal yang banyak, itu kalau sudah rugi dia bisa kalau suaminya bukan hanya ya, tapi banyak juga yang sampai cerai dengan suami istri, ada yang juga sampai menjual tanahnya, ada yang juga sampai menjadi TKI, bahkan juga ada yang sampai bunuh diri karena utangnya ke bank itu sangat tinggi. Itu petani tembakau. Jadi 3 tema yang besar di novel ini saya angkat, salah satunya tentang tembakau. Saya juga kenapa memilih novel judul Tembakau, karena saya sebenarnya iri ya dengan penulis-penulis yang lain. Kalau penulis yang lain itu mereka katakanlah karyanya Buya Hamka yang judulnya Kapal Van der Wijk, tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu kan settingnya di Padang. Nah, settingnya juga ada tentang Gunung Merapi. Saya itu sebenarnya iri, kok sepertinya alam di sana tuh lebih indah. Nah, itu kesalahan saya ketika itu menganggap di tempat yang lain itu lebih indah daripada saya yang dilahirkan di Jember. Akhirnya saya sadar, di Jember loh ada Hyang Argopuro, ada Gunung Raung. Kenapa tidak saya jadikan setting? Nah, baru setelah itu saya memikirkan judulnya Lahbako, karena memang saya ingin mengangkat Jember, mengangkat ceritanya apa sih yang ada di Jember, karena Jember selama ini kan tidak mempunyai budaya sendiri nih. Dia Madura disebut Madura swasta, Jawa juga Jawa gak jelas kan gitu kan. Jadi apa sebenarnya? Bahkan Lahbako itu kan, Lahbako ini nama tarian Jember tentang tarian tembakau. Itu sebenarnya tarian yang undangan. Jadi ahli tarian itu diundang ke Jember untuk menciptakan apa yang sekiranya Jember itu memiliki ciri khas. Jadi kalau misalnya mau dibuat murni Jember, karena itu memang disengaja Lahbako, tapi mau gak mau harus diakui, harus dimunculkan kalau Jember itu sebenarnya punya tari Lahbako. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah di sini menceritakan tentang tarian Lahbako, enggak. Saya hanya malah secuil kalimat tentang Lahbakonya. Yang lebih banyak malah soal jaranan. Tetapi kembali lagi, jaranan bukan punya Jember. Mau disebut punya Jawa ya ada, disebut punya Madura ada. Jadi mau gak mau saya harus memilih diksi yang itu mengangkat nama Jember untuk dibawa melalui tulisan. Terus tadi karena sama-sama santri dan teman-teman di sini semua santri, gimana sih menurut Mbak seharusnya kita bersikap terhadap karya yang berisi perjuangan kaum tertindas dan lingkungan yang dieksploitasi? Nah, benar. Karena saya itu santri juga ya, menurut alumni pesantren juga, itu sangat berat sebenarnya ketika membawa nilai pesantren selama masih menjadi santri. Ketika kita mendengarkan ceramah kiai, pasti apa sih kok kiai selalu pesannya kayak gini terus? Apa sih kiai kok ceramahnya kok isinya kayak gini terus? Pasti ada rasa bosan ketika mendengar ceramah kiai, ketika mendengarkan fatwa kiai. Tetapi ketika itu dipegang di luar untuk diterapkan, itu sangat sulit. Karena godaannya untuk di luar ketika kita memegang ilmu yang dari kiai itu sangat besar ya godaannya. Katakanlah ketika saya sama teman-teman menjadi aktivis di lembaga bantuan hukum, kalau bukan ilmu pesantren yang saya pegang, itu mungkin saya juga goyah seperti teman-teman yang lain yang lebih memilih sekarang menjadi pengacara yang ini ya, yang ibaratnya melegalkan segala cara demi menyenangkan klien. Jadi kan pengacara itu kan akan berani bertindak jika dia dibayar, istilahnya begitu. Tetapi ketika saya merasa beruntung sekarang, mungkin dulu saya terpaksa menyantri, tapi saya pada akhirnya merasa bersyukur ditakdirkan menjadi seorang santri, karena selama di pesantren yang paling penting buat saya itu sebenarnya bukan masalah membaca kitabnya atau membaca buku apa, tetapi saya menyadari yang saya paling rasakan itu adalah membaca kehidupan. Jadi selama di pesantren, ketika usia 15 tahun saya merantau dan saya baru selesai pesantren itu 5 tahun kemudian, karena saya 5 tahun selama menyantri. Nah, itu kan saya mengalami pasang surut, mengalami kehidupan yang macam-macam, dan juga mengamati apa yang teman saya yang rasakan. Katakanlah teman saya yang dari Kutai, Kalimantan Timur, sahabat saya. Nah, waktu sebelum mondok itu ibunya kan wafat. Tetapi setelah mondok belum setahun bapaknya wafat. Nah, ketiadaan orang tua ini mau gak mau sesama teman itu kan saling support. Jadi dia mau gak mau harus tetap sampai lulus, dan kami mau gak mau harus jangan
keluargamu. Jadi support system yang semacam ini yang saya temukan selama di pesantren. Mungkin oke lah kita ketika di luar ada semacam lagi masa-masa SMA ya, itu masa-masa yang paling indah. Tetapi ketika di pesantren, ketika kita sama-sama dari jauh, sama-sama anak rantau, ketika kita telat kiriman atau kita kekurangan ini, ada masalah, itu teman itu benar-benar yang menjadi penopang utama. Dan itu yang saya amati dan saya syukuri, karena di pesantren itu sebenarnya yang lebih penting itu membaca kehidupan. Itu. Terus saya karena Mbak juga anak hukum kan, sebenarnya bagaimana sih hukum merespon atas ekofeminisme tersebut? Hukum sampai saat ini kurang mengayomi atau kurang melindungi terutama untuk perempuan. Katakanlah kasus yang kemarin yang seorang perempuan yang sampai bunuh diri di makam bapaknya karena dia dipaksa aborsi oleh pacarnya, dan pacarnya itu seorang polisi. Itu kan polisi ini baru dihukum atau baru diberi vonis itu setelah kasusnya viral. Tetapi seandainya dia tidak viral, itu kasusnya pasti akan mendekam. Dan ini bukan hanya satu, banyak kasus yang tidak terekspos dan dia mengalami ketidakadilan. Kalau mau kasus ini atau seorang perempuan yang tertindas menginginkan kasusnya memperoleh keadilan, katakanlah begitu, itu mau gak mau kita itu didukung oleh media sosial. Jadi media sosial itu memiliki pengaruh saat ini. Yang semula kasusnya siapa tidak terekam, itu nanti kalau misalnya dimunculkan di media sosial dan kita sesama warga negara Indonesia itu membuatnya trending, membuatnya viral, itu pasti hukum pasti akan bertindak. Tetapi ketika itu tidak menjadi viral, itu kasus itu tetap mendekam. Itu yang setidaknya yang dirasakan oleh para perempuan, terutama yang dia berhubungan dengan kasus pelecehan seksual. Itu tidak seakan-akan memiliki stigma buruk. Belum dari hukum sudah dipandang buruk ya. Ada banyak kasus ketika dia menjadi korban pemerkosaan, korban pelecehan, ketika dia melapor ke polisi, malah sama polisinya disalahkan karena pakaiannya atau karena apanya. Itu dari segi ininya. Dari segi yang terjadi di masyarakat. Belum lagi stigma yang dari masyarakat. Misalnya dia korban pelecehan seksual, pasti yang diingat itu adalah stigma buruknya yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal yang dibutuhkan oleh korban pelecehan seksual itu adalah ketika dia membutuhkan dorongan untuk semangat hidup. Karena tidak mudah korban pelecehan seksual itu bertahan di tengah stigma masyarakat yang buruk. Jadi kalau ditanya hukum, yang jelas hukum masih belum memihak kepada perempuan. Dan kalau ditanya bagaimana masyarakat pun kadang masih menyudutkan perempuan, terutama dia yang korban pelecehan seksual. Apakah itu juga menjadi tujuan Mbak dalam menulislah Bako? Ya, salah satunya berangkat dari sana, karena di sekitar rumah saya itu ada dia korban pemerkosaan. Orangnya kalau bisa dikatakan disabilitas tidak, tetapi mungkin memiliki kekurangan mental. Dia sampai melahirkan, dan itu tidak sampai kantor polisi, dilakukan secara kekeluargaan sampai anaknya lahir, dilakukan secara keluargaan. Setelah anaknya lahir, yang suami meninggalkan. Jadi ibaratnya tidak terjadi apa-apa, tetapi sampai sekarang si anak yang perempuan yang mengalami kekurangan mental ini dikatakan trauma, tidak trauma karena kekurangan mentalnya, tetapi masyarakat mengecapnya buruk ketika dia memiliki anak dari korban pemerkosaan. Padahal yang salah itu kan bukan yang perempuan, tetapi pelakunya. Itu yang agak miris ketika sampai sekarang masyarakat mengecapnya sebagai perempuan buruk, katakanlah begitu. Padahal kalau dia ingin berbicara, dia pasti tidak menginginkan takdir seperti itu. Saya pernah baca dulu Mbak, ini tentang pelecehan seksual juga. Katanya kalau misal ada di suatu negara, itu kalau ada pelecehan seksual kan harusnya di jalan hukum. Tapi ketika sudah pelaku dan
korban itu milih jalur damai dan pelaku bisa membayar tuntutan korban, itu mereka tidak jadi dituntut. Apakah kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Kebanyakan kalau bukan hanya kasus kekerasan seksual, itu kalau sudah membicarakan jalur damai, itu memang mainnya ke sana. Jadi tidak lagi diangkat ke atas. Kalau sudah yang kasus hukum ini ketika sudah masuk ke ranah kepolisian di polsek tahap rendah, tahap paling rendah di kepolisian itu kan polsek. Nah, ketika dia sudah membicarakan kekeluargaan di sana, otomatis bicarakan bayar atau tidaknya seperti itu. Tapi kalau di luar misalnya tidak dibayar, dia nyatakan up. Tapi saya kasih contoh kasus yang saya dampingi waktu itu karena bapaknya tidak membayar, itu kasus kecelakaan. Jadi ada seorang tahanan napi yang saya dampingi, sebenarnya kasusnya sudah damai di masyarakat. Dia menabrak seorang kakek tua ketika mau sholat, kakek ini mau sholat maghrib, bapak ini juga ngebut karena sudah azan maghrib. Akhirnya kakek ini ditabrak, kecelakaan, meninggal di tempat. Kedua keluarga damai, tetapi ada yang melaporkan ke polisi. Padahal kedua keluarga ini sudah sama-sama ikhlas sudah ya. Si keluarga kakek ini nerima, sudah memang kakeknya sudah sepuh, tidak kurang, penglihatannya kurang. Nah, kenapa bapak ini sampai tertangkap? Maksudnya sampai ditahan di Polres karena bapak ini tidak membayar itu. Seandainya dia sudah menyatakan uang damai, itu kemungkinan akan lepas. Kenapa saya berbicara begini? Karena hakim yang menyatakan di persidangan itu sudah kan menghadirkan keluarga korban nih. Keluarga korban menyatakan kami sudah damai sebelum bapak ini masuk ke penjara. Hakimnya kaget loh. Kalau sudah damai mestinya bapak ini tidak masuk ke penjara, kok malah bapak ini ada di penjara. Karena kaget, jadi hakimnya itu hanya memvonis sekian bulan ya. Kan masa hukumannya misalnya 3 bulan, tetapi 3 bulan itu kan dikurangi masa tahanan kemarin. Jadi dari vonis hakim bapak ini hanya seminggu kemudian sudah lepas. Nah, dari sana saya melihat hakim ini benar memvonisnya sudah, tetapi praktiknya di tataran rendah ternyata ada permainan. Seandainya bapak ini kan memang keluarganya mengakui diminta berapa juta, tetapi bapak ini tidak bayar, akhirnya dia dibawalah ke penjara, ke Polres. Karena bolanya hukum juga, mungkin juga prakteknya dan teorinya juga agak kurang. Ya, hukum di Indonesia masih banyak kekurangannya dan begitu juga praktiknya. Padahal sebenarnya kalau mau diutamakan itu kan antara akal dan hati itu kan harus seimbang nih. Katanya Imam Ghazali kan kalau mau yang dijadikan raja itu kan hati bukan akal. Tetapi kan ketika kita melihat praktiknya itu sebenarnya kan nggak semudah dengan yang diucapkan oleh para ulama. Ini bukan nggak semudah. Pada kenyataannya itu tidak seperti itu. Banyak kebobrokan dan hukum di Indonesia pun masih belum baik untuk dikatakan ke arah sana. Meskipun satu sisi saya juga mengapresiasi ketika ada kasus yang divonis seadil-adilnya, misalnya kasus yang pemerkosaan, apresiasi kalau yang ke sana. Tapi di luar itu kan banyak kasus yang tidak diterapkan yang tepat oleh majelis peradilan. Lalu apa harapan Mbak untuk kami perempuan, santri dan segenap insan terhadap ekofeminisme? Harapan saya begini, sebagai santri jangan pernah malu karena statusnya kalian santri. Karena kenapa? Karena kalau sudah di luar itu, misalnya kalian nih mau kuliah, ditanyakan SMA mana? Kalau pas gak semua orang memandang lulusan pesantren itu baik. Pasti direndahkan dulu. Pasti kalian lulusan pesantren. Saya alami dulu kayak gitu. Karena saya lulusan pesantren, jadi dipandang rendah. Guru dosen saya pun ketika nanya SMA-nya mana? Kalau teman saya yang menyebut SMA 1 Jember, SMA 2 Jember, itu langsung berbinar mata dosen. Tapi ketika saya menyebut saya lulusan pesantren, itu langsung kayak direndahkan. Tetapi saya membuktikan saya sebagai lulusan pesantren itu tidak kalah dengan teman-teman saya yang lulusan SMA di luar. Jadi kalian sebagai santri jangan sampai ada stigma gini, santri itu memiliki keuntungan
ilmu agama sudah pasti dapat, ilmu pengetahuan umum sudah pasti dapat. Jadi jangan ada kata minder ketika adik-adik ini nanti di luar dianggap rendah, terutama sama teman ya. Kalau sama dosen mungkin karena usianya agak ini, tapi ketika berbicara sama teman yang sebaya itu kan pasti direndahkan. Oh itu loh anak pesantren, itu loh anak pesantren, pasti sistem teman itu apalagi di fakultas hukum. Mungkin Mas Ibnu tahu ya, kalau di fakultas hukum itu kan ada pengelompokan strata sosial seperti di fakultas ekonomi. Jadi kalau anak kaya yang kaya, pintar yang pintar, ya goblok ya goblok gitu bahasanya ya. Nah itu ada, tapi ke fakultas hukum tuh lebih ke strata sosialnya, kekayaannya. Ibaratnya sama kayak fakultas ekonomi, itu mainnya itu sudah mengelompok di fakultas hukum. Nah sudah saya anak pesantren juga itu kan semacam tidak memiliki tempat. Saya menyiasatinya lewat apa? Lewat akademi. Jadi ketika teman-teman saya yang kaya, yang pintar itu intinya unjuk gigi di depan dosen, di depan ini, dan dia menjatuhkan saya, katakanlah ketika presentasi, saya tuh harus menyiapkan bahan dulu. Seumpama dia membaca satu buku, berarti saya harus banyak baca 5 buku dan kasus. Tidak cukup baca bukunya saja. Jadi saya harus mengalah, bukan istilahnya mengalahkan, tetapi untuk membranding diri. Kalau santri itu tidak seperti itu. Santri itu harus punya integritas, terutama integritas ya kalau santri itu. Karena kenapa? Karena integritas, terutama teman-teman di fakultas hukum waktu itu sangat susah. Teman lulusan pesantren itu harus punya integritas. Dia harus jujur, dia harus bisa dipercaya. Jangan seperti tidak ada bedanya antara teman-teman yang lulusan pesantren dengan teman-teman yang di luar. Itu terutama yang harapan saya kepada adik-adik ketika nanti lulus, jangan sampai minder menjadi lulusan pesantren. Apalagi pesantren Nurus ini kan sudah memiliki tempat nih di Jember ini, bukan kayak yang dulu lagi nih. Pesantren Nurus, saya melihatnya ya, pesantren Nurus yang sekarang itu berkembang sangat pesat. Saya kalau sudah saudara itu kan mau menyentri di mana, itu pasti pertimbangannya kata pertama itu pesantren Nurus. Pesantren Nurus berbeda dengan yang dulu, entah karena barokahnya Mas Ibnu apa gimana ya Mas ya. Gus Ibnu ya. Tetapi beneran pesantren Nurus sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Ketika lingkungan saya yang katakanlah harus masuk pesantren, pilihannya yang ada di benak beliau itu pertama pasti Nurus. Oh berarti Nurus sekarang lagi bagus. Nah kalian sebagai alumni, calon alumni Nurus nantinya jangan sampai minder, jangan sampai malu ketika di luar kalian ditanya oleh guru, oleh dosen atau siapapun dan membandingkan kalian. Jangan sampai malu karena dianggap tidak lulusan SMA di luar. Kalian mempunyai kelebihan. Santri pasti memiliki kelebihan dibandingkan teman-teman yang di luar. Itu harapan saya. Jangan sampai takut juga intinya. Jadi teman-teman yang di sini jangan pernah malu memiliki titel sebagai santri. Santri harus memiliki integritas, kita berbeda dari yang lain. Terima kasih Mbak atas ilmunya tentang santri, apapun yang Mbak sampaikan di sini semua semoga bermanfaat buat kita semua menjadi santri yang dibanggakan oleh negara dan tentunya kita harus membanggakan orang tua dan kiai. Amin. Terima kasih sekali lagi Mbak. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang mau bertanya, boleh tentang apapun, boleh tentang santri, boleh tentang hukum, boleh tentang ekofeminisme itu sendiri bisa didalami lagi, atau tentang yang teman-teman sendiri alami di sini, mungkin banyak bisa menjawab. Nama saya Hendrik Terdanus, dipanggil Binti. Saya mau bertanya nih Kak, dengan pernah lihat drakor gak? Drakor. Kayak Vincenzo. Nah itu kan pengacara kan di situ kan ada pengacaranya gitu kan Kak. Lah itu kan pengacaranya itu membenarkan yang salah gitu kan Kak. Apakah
di hukum sini apakah ada sih yang seperti itu menggunakan yang sama? Terima kasih. Drakor memang ya, saya lihat karena kenapa lidahnya drakor, banyak film yang saya lihat untuk sebagai inspirasi ketika menulis. Kalau yang di drakor itu kan rata-rata kalau yang hukum itu seperti I Can Hear Your Voice, terus Mr. Joe itu juga. Nah, itu kan itu mempengaruhi banget yang Mr. Joe itu kan. Dan ketika saya menulis tentang pengacara yang ini pun saya sebenarnya sedang melihat yang itu, yang Mr. Joe itu dan dua itu dan dengan I Can Hear Your Voice itu mempengaruhi ini ya saya. Meskipun sistem hukumnya di Indonesia dengan Korea itu berbeda, karena di Korea itu kan memakai sistem juri. Kalau di sini kan cukup hakim, pengacara, jaksa seperti itu. Tetapi ketika membicarakan hukum di Indonesia, apakah ada yang membenarkan yang salah? Itu malah ada. Tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku yang sebenarnya yang bersalah itu dianggap tidak bersalah dan akhirnya divonis ringan. Itu ada di hukum di Indonesia. Jadi tidak hanya di Korea atau tidak hanya di drakor saja sebuah film, sudah di kehidupan nyata di sini pun tetap ada. Jadi gitu ya jawabannya Mbak Upi, tidak hanya di drakor tapi di sini juga masih ada yang seperti itu, bahkan mungkin banyak ya Mbak ya. Jadi ada lagi yang mau bertanya? Yang boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak. Pertanyaannya, Mbak Nuril ini pernah nggak menemukan anak hukum? Pernah nggak menemukan ada peraturan di pemerintahan atau peraturan perundang-undangan yang mungkin bertentangan dengan hukum agama? Jadi misalkan ada suatu perkara yang misalkan diselesaikan dengan aturan pemerintah itu malah bertentangan dengan hukum agama. Pertanyaannya sangat bagus ya. Begini deh, hukum di Indonesia itu sifatnya formil. Jadi hukum di Indonesia itu mengambil dibuat melalui secara tertulis untuk diterapkan di negara kita. Tetapi selain hukum yang tertulis itu ada hukum adat. Jadi ada hukum kebiasaan. Jadi selain di sana, misalnya di Kalimantan nih, di pedalaman, itu mereka memakai hukum adat. Ketika ada kasus berarti diselesaikan secara adat. Atau di Aceh memiliki hukum tersendiri. Aceh itu memakai hukum Islam. Jadi yang diterapkan di Aceh itu berhubungan dengan hukum Islam. Berbeda dengan kita, katakanlah yang di Jember itu memakai hukum formil, hukum yang nasional gitulah ya. Apakah ada peraturan yang sekiranya bertentangan dengan hukum agama? Peraturan itu dibuat ketika para pemangku ini melihat ada kekosongan hukum, itu kan baru dibuat peraturannya. Ketika disampaikan ke publik melalui lembaran negara, itu apakah ada yang bertentangan dengan agama? Itu ada, pasti ada. Tetapi ketika hukum itu terlihat bertentangan, itu ada prosesnya yang namanya judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi misal pasal mana yang sekiranya dia bertentangan dengan norma agama atau bertentangan dengan apapun, semisal dia memiliki kepentingan, kita bisa ajukan melalui judicial review, namanya judicial review di MK. Jadi nanti majelis hakim yang memutuskan apakah pasal tersebut benar-benar memiliki kontra dengan agama atau dengan apapun, dan lalu dibatalkan pasal tersebut. Jadi kalau misalnya ada selama ini banyak yang sudah mengajukan judicial review ke MK, dan itu sependek pengetahuan saya masih yang berhubungan bukannya bertentangan dengan agama. Sekalipun itu ada yang berhubungan dengan agama, nanti majelis MK yang memutuskan apakah hukum tersebut, ya hukum formil tersebut benar-benar bertentangan dengan agama atau tidak. Jadi begitu ya jawabannya, di Indonesia itu masih memakai hukum
formil, tapi juga ada beberapa daerah yang memakai hukum adat. Kalaupun nanti ada yang tidak sesuai, pasti nanti bisa diajukan ke MK melalui judicial review. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asfaf Fatia Wahab. Saya mau bertanya dua. Pertama, tadi Mbak Nurillah menyinggung tentang kritik-kritik tentang pemerintah. Saya agak kagum dengan pemerintahan sekarang. Apakah pemerintahan sekarang itu dapat menerima kritik sekritis-kritisnya seperti Pramudia yang hingga diasingkan pada saat Orde Baru hingga tulisannya tidak dapat diterbitkan? Pertama itu. Terus yang kedua, melihat nilai historis tentang ada ini kayak sekelumit saya ingat nilai historis tidak bisa diganti dengan uang. Kalau mengingat nilai historis, saya ingat kata-kata Pak Ibnu ketika Pak Ibnu pernah menarikan ya Pak, menarikan apa menyanyikan ya Pak? Pas waktu di FKIP-nya Pak Ibnu, pas di UNED dia itu beliau genjer-genjer. Di sini genjer-genjer adalah sebuah budaya yang sebenarnya itu tidak sangkut pautnya dengan PKI. Malah unsur kehindahannya itu tidak apa ya? Tidak malah inilah Indonesia. Di situ cuma karena sering dipakai oleh PKI maka dicap sebagai itu. Dari situ apakah penghapusan nilai historis tentang genjer-genjer ini apakah perlu menurut Mbak Nurillah? Saya tidak tahu apakah Ade ini kritis sama bukan ya. Selama ini kritis. Koma, sudah koma. Bukan, pemikirannya terhadap sosial kritis. Karena begini, menjawab pertanyaan ini, entah nanti diedit atau enggak ya. Saya akan mengatakan ini, makanya videonya atau diedit apa enggak. Memang di pemerintahan sekarang agak susah untuk menyampaikan kritik. Jangankan kritik secara ini, ketika kasus Wadas yang sekarang ini lagi booming, itu kan tambang di Jawa Tengah. Itu mestinya kalau memang niatnya untuk mau mengukur, itu harusnya bawa meteran. Tapi kenapa menurunkan ratusan polisi? Itu kan tidak masuk di akal. Kalau mengukur ya pakai meteran. Kenapa bawa senjata tajam sampai masyarakat itu trauma? Itu seharusnya yang kita bangun. Tetapi apakah kita ketika kita mengkritik itu bisa aman? Itu yang patut dipertanyakan. Karena sekarang ini sudah agak susah ketika kita untuk mengkritik, yang ada malah kita diserang buzzer. Nah, buzzer ini yang agak susah. Sekarang ini buzzer itu ada dua, buzzer yang baik atau enggak buzzer yang buruk. Buzzer ini dibayar, terutama kalau sudah menjelang pilihan presiden, menjelang pemilihan gubernur. Ini melalui media sosial menyerangnya. Jadi saling menyerang, saling menjelekkan. Buzzer ini dibayar. Saya ada teman, pokoknya kenal tidak terlalu kenal ya. Ketika pemilihan presiden kemarin menyerang habis-habisan kelompok presiden yang A, katakanlah begitu. Dan dia ternyata menerima dana sekian juta, sekian ratus juta dengan pekerjaan dia menjelek-jelekkan lawan. Jadi ini pekerjaannya buzzer. Jadi kita nanti, kalian pasti nanti bermain media sosial nih, jangan sampai kepincut untuk menjadi kepincut keadaan. Karena melihat buzzer ini agak susah, bukan berarti tidak bisa ya. Ketika buzzer ini menyerang di media sosial, itu pasti bawaannya negatif, bukan untuk membangun yang positif. Buzzer ini pekerjaannya dia bagaimana caranya mempengaruhi orang lain yang semula dia tidak mengetahui
sosok kandidat, tetapi dengan opini si buzzer, maka orang-orang ini akan terpicu pembawaannya, opininya. Nah, ketika di masa sekarang, selain juga kita ada buzzer yang mulai terbentuk ketika kasusnya Ahok dan Jokowi masih jadi gubernur, ini buzzer ini mulai terbentuk ketika Ahok dan Jokowi masih menjadi gubernur Jakarta, sampai kepemimpinan presiden, sampai kepemimpinan presiden yang kemarin. Baru yang sekarang untuk mengkritik pemerintahan itu agak susah, sangat susah. Bukan berarti benar ketika mengatakan pemerintah itu butuh kritik, tetapi ketika dikritik adanya kita dibungkam. Itu yang agak susah yang sekarang ini. Jadi bagaimana menyiasatinya? Apakah orde sekarang ini sama dengan orde baru? Berhubungan dengan pertanyaan yang kedua yang nilai historis, sebenarnya dinginnya itu tidak perlu dihapus karena memang dia tidak dibuat untuk ini kan, untuk tidak dibuat oleh orang-orang PKI kan, tetapi karena memang orang PKI-nya yang sering teman-temannya PKI yang sering menyanyikannya. Tetapi ketika membicarakan seperti ini, kita tidak boleh diam saja, kita harus ada yang lihai meliuk-liuk untuk memberani menyuarakan kritikan, misalnya melalui sastra atau melalui apa yang itu dibungkus oleh sesuatu yang sekiranya aman menurut pandangan pemerintah. Kita tidak boleh diam saja untuk mengkritik yang menurut kita itu salah. Kita harus membungkus kritikan dengan cara yang sekiranya kita tidak ditangkap oleh pemerintah. Tapi bukan berarti saya tidak mengapresiasi keberadaan kinerja pemerintah selama ini. Satu sisi kita mengapresiasi, tetapi satu sisi kita harus berani mengkritik. Jadi tidak harus mengkritik terus tanpa mengapresiasi atau mengapresiasi saja tanpa mengkritik. Kita harus ada di tengah-tengah ini. Kalau memang salah kita harus mengkritik, tetapi jika kinerjanya bagus kita harus mengakui. Bagaimana kritik yang sekiranya aman? Yaitu tadi dengan meliuk-liuk, dengan membungkus kritikan kita, karena memang posisinya sekarang untuk sebuah kritikan itu agak susah. Kalau misal buku-buku yang unsur mengkritik itu kan melalui proses ada penerbit dulu terus editor. Iya. Penerbitnya itu menolak karena ada unsur itu takut degraded. Benar, membicarakan penerbit berarti membicarakan bisnis. Karena kan ada kalau sudah buku tidak laku kan lainnya ke bisnisnya yang penerbit. Nah, itu juga ada kasusnya. Makanya ketika penerbit tidak menginginkan sebuah buku bacaan karena takut nanti di brandel. Itu ada. Tetapi untuk buku sastra yang sekarang yang mempunyai idealisme tinggi itu penerbit margin kiri. Jadi buku terbitannya margin kiri itu selain benar-benar sastra dan dia memang benar-benar tidak melulu soal bisnis, tetapi benar-benar akar sastra dan itu yang tentang kritikan pun tetap diangkat. Kalau penerbit yang lain ada pertimbangannya. Misalnya katakanlah yang soal kritikan atau katakanlah soal norma agama yang sekiranya dia agak berbau radikal, itu kan ada yang juga tidak mau kayak gitu. Jadi penerbit memang selain membicarakan tentang bisnis juga mempertimbangkan hal itu. Jadi gitu jawabannya, histori tentang gender-gender itu tidak perlu dihapus. Namun kalaupun pemerintah itu kinerjanya bagus, kita harus mengapresiasi. Kalau pemerintah kinerjanya kurang bagus, kita bisa mengkritik. Tapi karena sekarang ini mengkritik pemerintah itu agak susah, kita harus mengemasnya supaya baik. Salah satunya seperti Mbak Nuril mengemasnya dalam tulisan seperti itu. Karena tidak ada lagi pertanyaannya, terima kasih Mbak Nuril sekali lagi buat ilmunya tentang santri, ekofeminisme, tentang hukum dan apapun yang teman-teman di sini tadi tanyakan. Semoga yang Mbak Nuril sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang barokah. Amin. Terima kasih, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.